Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru, calon peserta pendidikan profesi guru. Berikut akan saya sampaikan pengumuman terbaru dari Kemendikbud untuk semua jenjang terkait dengan lanjutan pelaksanaan pretest, dan ini ada materi yang akan diujikan Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, tepatnya di 1 April 2022, ini ada pengumuman surat yang dikeluarkan oleh Kemendikbud terkait informasi persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 ditujukan kepada seluruh dinas provinsi dan kabupaten. Disebutkan di sini menindaklanjuti surat kami nomor ini tanggal 10 Maret 2022 tentang penundaan jadwal seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Maka Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 secara daring berbasis domisili. Adapun hal-hal yang perlu disampaikan, ini nomor 1, seleksi akademik akan dilaksanakan secara daring berbasis domisili pada tanggal 9 sampai dengan 24 April 2022, jadwalnya ada di belakang. Lalu panduan dan kisi-kisi seleksi akademik dapat diunduh pada laman ppg.kemendikbud.go.id mulai tanggal 2 April, berarti besok Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan coba tunjukkan kisi-kisi barunya. Yang ketiga, tahapan persiapan seleksi akademik oleh peserta sebagai berikut. A. Instalasi aplikasi seleksi akademik secara mandiri mulai tanggal 2 April 2022. Aplikasi seleksi akademik dapat diunduh pada laman ppg.kemendikbud.go.id. Jadi ini ada aplikasinya ya, nanti diunduh Bapak Ibu sekalian. Lalu B. Cetak kartu dimulai dari 6 April 2022 melalui akun SIM PKB. Nah, kalau ini berarti belum menggunakan akun Belajar ID ya. C. Koordinasi peserta dengan pengawas sesuai pembagian sesi masing-masing peserta. Lalu D. Uji coba seleksi akademik sesuai jadwal terlampir. Lalu yang keempat, seluruh informasi terkait teknis persiapan dan pelaksanaan seleksi akademik disampaikan melalui laman ppg.kemendikbud.go.id. Ini adalah jadwalnya Bapak Ibu sekalian nih. Jadwal pelaksanaan seleksi akademik dalam jabatan 2022. Koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp itu dimulai 7 April 2022 itu periode 1, lalu 10 April 2022 periode 2, dan 15 April 2022 periode 3, sampai nanti periode 5 itu adalah 21 April 2022. Ini tergantung nanti wilayahnya barangkali atau daerahnya. Lalu uji coba aplikasi ini dilaksanakan 4 sesi dimulai dari 8 April, kemudian 11 April, 16 April, 19 April, dan 2022. Artinya 1 hari setelah koordinasi ya. Setelah itu pelaksanaan seleksi akademik ini dibagi dalam 5 tahapan. Ada sebagian nanti Bapak Ibu yang mengikutinya 9 sampai 10 April 2022, ada yang 12 sampai 13 April, ada yang 17 sampai 18 April, ada yang 20 sampai 21 April, dan terakhir adalah 23 sampai 24 April. Inilah jadwal kegiatan pretest yang perlu Bapak Ibu ketahui, dan tentunya untuk dipersiapkan sebaik mungkin agar formasi yang disediakan sebanyak 40.000 untuk TMT di bawah 2015 dan 36.000 untuk 2016 sampai 2019 bisa Bapak Ibu dapatkan di tahun ini. Lalu untuk kisi-kisinya, ini kisi-kisi terbaru yang sudah dipublikasi melalui laman PPG Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat di sini. Yang pertama kita mau lihat per jenjang dulu ya. Yang pertama ini adalah untuk jenjang SD ya, guru SD. Ini adalah kemampuan pedagogik nih. Kemudian kepribadian, materinya adalah sikap cinta tanah air, submateri sikap nasionalisme, menunjukkan kesetiaan dan seterusnya. Lalu sikap patriotisme, Bapak Ibu bisa nanti lihat ini, download dari PPG Kemendikbud ya. Lalu sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Nah, secara umum ini sama semua jenjang karena ini adalah pedagogi dan kepribadian ya, sampai sikap kemutahiran. Lalu untuk profesionalnya ini Bapak Ibu, untuk tambahan pedagoginya ini adalah teori perkembangan peserta didik, teori belajar aplikasinya dalam pembelajaran, penilaian dan analisis asas belajar ya, kemudian pedagogi profesi guru dan aplikasinya dalam pembelajaran SD, karakteristik pembelajaran abad 21. Nah, materi yang akan diujikan ini indikatornya masing-masing ada disajikan dalam bentuk narasi ya.
Ini semua bentuk narasi Bapak Ibu sekalian. Jadi menggunakan konsep literasi ya, Bapak Ibu harus pahami betul apa yang ditanyakan di sana. Lalu untuk profesionalnya ini ada teks, tanggapan teks, cerita dan teks normatif. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu perdalam masing-masing. Lalu yang kedua kita coba lihat ilmu pengetahuan alam untuk jenjang SMP ya. Ini adalah IPA. Nah, di sini juga sama kalau kita lihat untuk kepribadian ya dan sosialnya sama, ini sikap cinta tanah air seperti di jenjang SD tadi, nasionalisme, patriotisme, menghargai perbedaan. Ini indikatornya ini betul-betul Bapak Ibu pahamkan ya, karena itu nanti yang akan ditanya, sikap mengutamakan kepentingan bersama dan seterusnya. Lalu untuk pedagogiknya juga Bapak Ibu sekalian, ini teori perkembangan, teori belajar, kecakapan abad 21, teori belajar, analisis kurikulum. Nah, untuk materinya yang pertama ini mitigasi tentang bencana. Indikatornya adalah disajikan data. Jadi Bapak Ibu membaca data kemudian menyimpulkan ya itu. Lalu sistem bumi dan bulan, perubahan iklim, pemanasan global, struktur bumi, macam-macam tipe keterpaduan, sifat larutan dan pemisahan, asam basa. Ini. Lalu kalau untuk fisika, ini coba kita lihat jenjang SMA-nya. Untuk fisika Bapak Ibu sekalian, secara umum untuk sosial kepribadian sama, ini sikap nasionalisme, sikap patriotisme dan seterusnya, ini sama semua ya. Lalu untuk teori belajar, ini teori perkembangan intelektual, ini menentukan lingkungan belajar fisika yang sesuai dengan karakteristik perkembangan intelektual siswa. Jadi Bapak Ibu akan menganalisis ya. Kemudian teori gaya belajar, teori perkembangan intelektual, dan seterusnya. Strategi pendekatan, ini indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi pada masa depan. Indikator-indikator inilah nanti yang akan diujikan Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu untuk materi profesionalnya, ini kalau kita perhatikan, dimulai dari kinematika 1 dimensi, kinematika 2 dimensi, hukum Newton, teorema usaha energi, teorema impuls momentum, hukum Newton, hukum Kepler, kesetimbangan, fluida. Jadi secara umum ini adalah semua materi yang memang masuk dalam kurikulum. Bapak Ibu harus menguasai teori kinetik gas hingga listrik statis, medan magnet, induksi elektromagnetik, rangkaian arus balik, hingga nanti radiasi benda hitam, kemudian media pembelajaran berbasis TPACK ya, ini ada teknologi pedagogikal and content knowledge itu maksudnya, dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian di-download dari PPG Kemendikbud, sejak hari ini sudah bisa. Untuk Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang indikator-indikator yang akan diujikan nanti. Untuk soal-soalnya Bapak Ibu sekalian kita menyediakan di channel ini ya, baik itu sosial pedagogi, profesional, sosial kepribadian. Silahkan dibuka di playlist soal PPG. Semoga kiranya bisa membantu untuk Bapak Ibu mendapatkan nilai lulus pretest PPG tahun ini. Barangkali ini informasi yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.